Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem teknologi informasi, yang dimana ada pengertian sistem teknologi informasi, tahapan pemecahan masalah dalam sistem teknologi informasi, pendekatan sistem dalam teknologi informasi, perbedaan masalah dan gejala, sistem penunjang keputusan, dan yang terakhir, Group Decision Support System. Menarik bukan? Ayo kita pelajari! Kalian pernah kepikiran nggak kenapa toko online bisa langsung tahu stok barang habis atau tidak? Nah, itu semua berhubungan dengan namanya sistem teknologi informasi. Apa sih sistem teknologi informasi itu? Teknologi informasi adalah gabungan dari berbagai komponen seperti perangkat keras, ada komputer dan server, perangkat lunak, ada program dan aplikasi, terus ada data, prosedur kerja, dan manusia yang bekerja sama untuk mengolah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah membantu organisasi dalam mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memudahkan komunikasi. Nah, contoh sederhana sistem teknologi informasi ini adalah sistem manajemen inventaris di toko yang membantu pengelolaan stok barang secara otomatis, memantau penjualan, dan membuat laporan penjualan tanpa harus menghitung manual. Pernah nggak sih kalian bingung kenapa komputer tiba-tiba lemot, padahal baru dipakai sebentar? Nah, ternyata ada tahapan khusus dalam pemecahan masalah tersebut di dunia teknologi informasi yang bisa menjawab hal itu. Dalam menghadapi masalah yang terjadi pada sistem teknologi informasi, ada tahapan terstruktur yang dilakukan agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali masalah yang sebenarnya, bukan sekedar gejalanya. Misalnya, jika sistem komputer lambat, bukan hanya memperbaiki lambatnya komputer, tetapi mencari tahu apakah masalahnya jaringan, virus, atau perangkat keras. Nah, yang kedua yaitu membagi masalah menjadi bagian kecil atau dekomposisi. Masalah besar yang kompleks dipisah menjadi submasalah lebih kecil agar lebih mudah ditangani. Contohnya, jika ingin membuat aplikasi toko online, submasalahnya bisa berupa bagian pencarian produk, pembayaran, pengelolaan data pelanggan, dan laporan penjualan. Nah, yang ketiga yaitu analisis dan pengembangan solusi tiap bagian. Nah, tiap bagian masalah dianalisis secara terpisah, lalu dibuat solusi spesifik. Misalnya, untuk bagian pembayaran bisa dibuat beberapa metode, seperti transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet. Kemudian, yang keempat, integrasi solusi. Setelah bagian-bagian selesai, digabungkan agar aplikasi berjalan utuh dan lancar. Misalnya, memastikan data pembelian dari bagian pembayaran bisa langsung tersimpan di laporan penjualan. Yang kelima, pengujian dan evaluasi. Setelah bagian-bagian itu dipastikan sudah aman, maka seluruh sistem diuji secara menyeluruh dan diperbaiki bila ditemukan masalah. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pembaruan. Sistem yang sudah berjalan juga perlu diperbaiki dan diperbaharui secara berkala agar tetap berjalan dengan optimal. Terdapat 3 jenis pendekatan utama dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu
pendekatan teknis. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga, pendekatan sosioteknikal. Yang pertama, pendekatan teknis yang berfokus pada aspek teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan arsitektur sistem. Nah, yang kedua yaitu pendekatan perilaku, menekankan pada aspek manusia, organisasi, dan bagaimana sistem memengaruhi serta dipengaruhi oleh pengguna. Yang terakhir yaitu pendekatan sosioteknikal, menggabungkan kedua aspek tersebut dengan keyakinan bahwa optimalisasi sistem harus dilakukan secara bersamaan pada sisi sosial dan teknikal. Pendekatan sistem berarti melihat suatu organisasi atau masalah sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Dalam pengembangan teknologi informasi, setiap elemen hardware, software, manusia, dan data harus bekerja bersama secara terkoordinasi. Contohnya, dalam sebuah rumah sakit, sistem informasi yang baik menghubungkan bagian pendaftaran pasien, rekam medis, laboratorium, dan bagian farmasi. Jika salah satu bagian tidak terintegrasi, misalnya data rekam medis tidak bisa diakses secara cepat oleh dokter, maka pelayanan bisa terganggu. Pendekatan sistem teknologi informasi ini memastikan semua bagian tersebut terhubung dengan baik supaya informasi mengalir lancar dan keputusan dapat diambil tepat waktu. Pernah nggak kalian merasa HP sering panas atau tiba-tiba mati? Itu baru gejalanya. Tapi, apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di balik itu? Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan masalah dan gejala. Dalam pemecahan masalah, penting untuk kita membedakan antara masalah dan gejala. Gejala adalah tanda atau indikasi yang muncul sebagai akibat adanya masalah, seperti notifikasi error, sistem berjalan lambat, layar biru pada komputer, aplikasi yang crash, atau perangkat yang tidak terdeteksi. Gejala biasanya berupa tanda-tanda fisik, visual, atau perilaku yang membantu mengarahkan teknisi pada identifikasi masalah yang lebih dalam. Lalu, apa sih itu masalah? Masalah dalam sistem teknologi informasi adalah kondisi inti yang menyebabkan gangguan, kerusakan, atau tidak tercapainya tujuan sistem. Misalnya kegagalan server, error aplikasi, atau sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Masalah merupakan akar penyebab yang harus diidentifikasi dan dipecahkan secara tuntas agar sistem dapat berjalan normal dan stabil. Masalah adalah penyebab utama dari gejala tersebut, misalnya ada kerusakan hardware atau software. Jika hanya memperbaiki gejala, misalnya hanya menghidupkan ulang komputer, masalah sebenarnya tetap ada dan bisa muncul kembali. Oleh karena itu, harus dicari akar masalah agar solusi yang diberikan benar-benar menyelesaikan masalah. Kalian tahu nggak, manajer perusahaan nggak selalu bikin keputusan hanya pakai feeling aja loh. Ada sistem yang bisa bantu mereka milih strategi terbaik. Namanya sistem penunjang keputusan atau Decision Support System. Sistem penunjang keputusan adalah sistem komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan analisis untuk membuat keputusan yang lebih tepat. DSS efektif saat keputusan rumit dan memerlukan banyak informasi dari sumber berbeda. Contoh DSS adalah sistem yang membantu manajer pemasaran memilih strategi paling efektif dengan menggabungkan data penjualan, survei pelanggan, dan tren pasar. Sistem ini dapat memberikan rekomendasi produk mana yang paling laris atau strategi promosi yang harus diutamakan berdasarkan data tersebut. Adapun contoh DSS di dunia bisnis, yang pertama yaitu
penentuan kelayakan kredit di bank, di mana DSS menganalisis data keuangan nasabah untuk memutuskan apakah permohonan kredit diterima atau ditolak. Yang kedua, evaluasi kinerja karyawan. Dengan menggunakan DSS yang mengolah informasi terkait produktivitas, absensi, dan hasil kerja sebagai dasar promosi atau pelatihan. Yang ketiga, pengelolaan persediaan perusahaan dengan DSS yang memperkirakan kebutuhan stok berdasarkan tren pasar, pola konsumsi, dan prediksi permintaan. Dengan DSS, pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan dapat diandalkan karena didukung oleh data yang akurat dan model analisis yang tepat. Bayangin kalau kalian diskusi kelompok, tapi semua pendapat bisa terekam, diatur, bahkan dipilih dengan adil lewat sistem komputer. Seru kan? Itulah yang disebut dengan Group Decision Support System atau GDSS. Group Decision Support System atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang khusus untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Tujuan utama GDSS yaitu meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi keputusan kolektif dengan memfasilitasi komunikasi, pertukaran ide, pemungutan suara, dan kolaborasi lintas lokasi atau waktu. Contohnya adalah sebuah rapat manajemen di mana anggota tim menggunakan GDSS untuk voting pilihan strategi perusahaan, melakukan brainstorming ide pemasaran, atau mengorganisir jadwal proyek. GDSS membantu agar proses diskusi lebih terstruktur dan semua suara anggota dapat didengar secara adil. Adapun komponen utama dari GDSS yang terdiri dari 3 komponen inti. Yang pertama ada perangkat keras, meliputi komputer, jaringan, alat display elektronik, perangkat multimedia, serta fasilitas fisik seperti ruang rapat virtual atau ruang keputusan nyata. Yang kedua ada perangkat lunak, termasuk aplikasi brainstorming, kuesioner elektronik, ide organizer, alat pemungutan suara, penyediaan konflik, modul analisis kebijakan, dan alat negosiasi grup. Yang ketiga yaitu manusia, sebagai user atau anggota kelompok, fasilitator, dan pihak teknis yang mengelola serta memastikan penggunaan sistem berjalan optimal. Adapun fungsi dari Group Decision Support System, yang pertama adalah membantu kelompok dalam mengambil keputusan secara bersama dengan cara yang lebih terstruktur, efisien, dan efektif. GDSS dirancang untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan kelompok dengan memfasilitasi komunikasi, pengumpulan ide, analisis masalah, dan pencapaian konsekuensi. Yang kedua, GDSS berfungsi untuk mengatasi hambatan dalam rapat kelompok, seperti dominasi anggota tertentu, miskomunikasi, atau ketakutan berpendapat. Sistem ini menyediakan fitur seperti brainstorming anonim, voting elektronik, pengorganisasian ide otomatis, dan dokumentasi hasil rapat secara langsung. Dengan demikian, semua anggota dapat berpartisipasi secara setara. Ide-ide dapat diekspresikan bebas dan keputusan diambil berdasarkan data dan analisis yang objektif. Dengan adanya GDSS, pengambilan keputusan kelompok menjadi lebih efisien dan solusi yang dihasilkan biasanya lebih beragam karena melibatkan berbagai pandangan. Itu dia materi kita hari ini. Mudah kan? Jangan lupa ulangi ya kalau masih bingung. Dan terus asah kemampuanmu. Sampai jumpa kembali. Bye. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.